Oke, ketemu lagi di channel yang sama bersama saya Didi Bike. Kali ini saya akan menyervis rem yang katanya si handle-nya itu nggak balik lagi, macet. Tenyawan alamat pohon signal jadi terbalik deh, bro. Oke, kita langsung perbaiki aja. Ini dia nih remnya. Ini kebanyakan kayak begini nih, kayak rem hidrolik biasanya ini. Jadi ini nggak balik lagi karena dalamnya itu udah kotor, olinya udah hidung gitu tah. Jadi ininya macet nggak. Jadi si piston di dalamnya itu nggak balik lagi. Jadi nggak nonyok. Harusnya gini. Set. Nah, oke, kita bongkar aja langsung. Oke, kita bongkar. Ini yang pertama kita buka adalah di sini nih. Kita keluarin dulu karetnya. Karetnya udah buka. Ini ada kunci L. Ini jangan sampai copot soalnya bautnya kecil, suka hilang soalnya. Cukup segini. Setelah itu kita tinggal tekan ini. Nah, ini langsung keluar. Ini kita buka. Ya, lanjut ini kita buka nih. Oh, ini udah kotor. Boleh dilihat nih, ini kotor banget nih. Tuh, ini kotor. Jadi udah macet. Baut ini kita putar dulu kan nih. Ini ada, kalau ini kan tadi buka yang di bagian ini ada baut, tapi kalau yang si Diore itu ininya dikeling nih, jadi nggak ada baut di atas. Kadang-kadang saya suka slap bagian ini supaya si asnya itu bisa keluar. Nah, ini asnya kalau yang Diore itu dikeling, nggak ada baut dari tengah, dari sini nggak ada. Nah, kita copot aja lah sekalian biar kita servis semua sambil dibersihin. Ini kita buka. Ini juga kita buka. Nah, ini si pistonnya nih yang macet. Ini nggak jalan. Jadi caranya kita buka si baut ini pakai kunci L8, kunci pas 8. Langsung kita sama jari-jari. Nah, ini dia nih trouble-nya. Ini udah kotor, udah banyak gramasi, jadi dan ini karena si olinya udah kotor, si bagian ini nih yang nyangkut ke bagian pinggir ini sama ini, dan ini nanti kita akan bubut. Coba kita lap dulu. Nah, kotor banget kan? Nah, ini nih, ini bagian ini yang perlu kita kikis, bagian ini sama bagian ini. Kalau awalnya sih dulu saya suka pakai ini cutter ya. Cuma cutter kurang efektif karena ini pas ngirisnya itu nggak rata. Saya akan pakai mesin bubut. Nanti kita bubut, oke? Ya, kita akan bubut nih. Ini harus hati-hati karena sealnya nggak saya copot, karena dicopot itu agak ribet sih. Kita tes. Nah, ini agak goyang kan, jangan sampai goyang. Kita lurusin. Nah, ini udah rasa lurus. Baru kita kencengin, tapi jangan sampai kenceng banget karena ini plastik. Oh, masih bengkok, saudara. Kita bubut tipis sekitar
sekitar kita bubut sekitar 0,5 mili ya. 0,5 mili, ini ada 5 garis. Nah, segini cukup 0,5. Ya, ini udah beres nih, udah terkikis, ini udah rata. Beda dengan cutter, kalau cutter itu ada sudut-sudut yang lancip, jadi tetap masih ada gesekan. Kalau ini udah rata. Lanjut kita ke bagian yang ini yang kecil. Kalau ini nggak terlalu susah sih, karena megangnya gede. Ini sama ya, kita kikisnya 0,5 mili. Jangan terlalu gede ya, karena cukup 0,5 mili. Ya. Udah. Oke, kita balik lagi ke sana. Dan ini kita bersihin juga. Kita cek seal-sealnya. Ini masih aman, masih bagus. Cuma tadi si bagian ini yang kita bubut nih. Ini yang kita bubut. Ini udah 0,5, ini juga udah 0,5. Kita coba ke sini. Kita coba mainin. Nah, ini jadi lancar nih. Kalau tadi kan stuck diam di sini. Matot gitu karena seret. Sekarang udah jalan seperti semula. Ini bakalan lancar. Lanjut kita bersihin semuanya. Kita burudulin sambil kita bersihin satu-satu biar semuanya bersih. Sama ganti oli, kita ganti oli juga sama yang baru biar semuanya fresh dalamnya. Kita sengaja nggak pakai air, nggak pakai sabun karena ini bagian yang oli, cukup dengan tisu ya. Dan tisu juga udah cukup bersih. Oke. Sama sekalian kita cek dulu, cek si tabung olinya biar semuanya tuntas bersih. Kita buka semuanya. Agak seret. Nah, ini juga pada kotor semua. Ini ada 3 baut semuanya. Kita buka 3-tiganya. Nah, ini jangan sampai ada yang hilang. Wah, udah pada kotor. Nah, ini udah hitam. Jadi penyebab dari si ininya nggak jalan macet karena si olinya udah banyak gramasi. Jadi si plastik ininya tuh jadi keset gitu. Kita lanjut bersihin semuanya. Ya, ini dia udah bersih nih, kita udah disemprot pakai kompresor biar kotorannya semua tuh keluar. Dan ini udah bersih banget, munjuk basah kaul udah clean lah. Proses pertama kita yang masukin ada ini. Ini bagian yang kita masukin nih.
Ya, ini udah terpasang. Kita masuk, jangan lupa ini spare buat di dalam. Lanjut ke piston. Nah, ini udah jalan. Baru kita pasang ini. Ini agak susah nih, agak ribet. Soalnya harus ditahan ini. Ya, nah ini udah terpasang. Ini fungsinya buat apa sih namanya tuh? Pengen dalam atau pengen enggak? Kita langsung kencengin biar langsung fungsi. Nah, itu udah masuk. Itu udah beres. Lanjut kita susun ini. Nah, ini harus diperhatiin jangan sampai hilang, karena ini susah banget carinya. Oke, ini udah bersih. Lanjut kita masukin. Ya, ini udah lancar. Lanjut ke bagian ini. Ini setelah masuk ini jangan lupa pernya. Ini ada per. Ini per ini fungsinya buat si handle itu balik lagi. Ini fungsinya si per sini buat si handle balik lagi. Udah masuk, kita langsung. Oke. Ini udah masuk. Nah, balik dengan sempurna. Dan per ini fungsinya buat, nah ini bisa balik lagi. Kalau per tadi gak kepasang, ini jadi aplek-aplekan guys bro. Baru kita kunci si asnya biar nggak copot. Baru kita kunci lagi si asnya biar nggak copot. Oke. Jangan lupa si karetnya, biar ini nggak kemasukin lumpur, jadi si bautnya nggak karat. Oke. Nah, ini bagian ini udah aman. Ini udah bersih. Ini udah tadi kan kayak gini nih, loyo gitu ya. Sekarang udah balik normal lagi. Lanjut kita bagian atas. Yang pertama adalah ini membran buat sealnya oli, dan ini ada buat membrannya. Lanjut ini besi alloy sih ini, dan kita pasang ini baut yang ini plastik yang kecil, lalu kita baut. Oke, ini udah aman. Lanjut bagian kap atas. Jangan lupa ini juga nih masukin. Oke, ini udah aman. Ini terakhir setelah ininya di bleeding, dimasukin oli ya. Lanjut kita ke bagian memasukin oli. Dan saya cara simple adalah dari sini dulu nih. Kita masukin dulu ke sini. Biar yang di pistonnya itu ada masuk oli. Biar nanti ngebleedingnya nggak terlalu lama, nggak terlalu harus sampai gimana gitu. Kalau nggak gini itu ngebleedingnya itu lama, karena nunggu ngisi yang dari ruang piston. Lanjut kita pasang ini.
Jangan lupa kencengin pakai kunci pas 8. 23. Kita akan jepit aja di sini. Ya. Tinggal kita pasang ini. Betul. Nah. Ya, dan cara paling cepat dan mudah itu dari diinjek, disuntik. Kita longgarin, lalu kita masukin ini. Nah, ini hati-hati jangan sampai muncrat. Nah, kita longgarin. Oke, udah longgar, baru kita suntikin. Awas jangan sampai ada gelembung yang masuk. Nah, itu nanti oli keluar dari sana. Nah, udah keluar. Udah. Kita kocok di sini. Nah, berarti itu udah aktif. Udah normal. Dan lihat juga di tabung itu jangan sampai oli saat jangan sampai oli kering. Oke, udah, langsung kita tutup lagi. Itu paling cepat. Oke, nah jangan sampai ada oli yang kena ke si kanvas rem, karena kalau si kanvas rem udah kena oli, itu di rem itu bikin nggak nyengkram, nggak pakem, terus bunyi jika trompet. Nah, ini udah berfungsi. Nih, udah main lagi. Di sini nggak ada bocor, semuanya aman. Nah, ini udah enak. Oke, lanjut kita tutup dengan baut yang tadi yang terakhir. Ini oli udah full. Nah, ini udah sip. Terus udah kelar ini. Nah, ini udah fungsi dengan normal. Ini nggak dalam, ini wajar karena ini dijepit sama duit GoPay, bro. buat ngejepit sih apa aja sih, yang penting nanti pas kalian ngambil itu nggak susah ya. Ini udah dijepit, udah. Nah, ini ada rem Shimano Z, Shimano XT, XTR itu XTR agak beda. Terus yang sekarang itu agak beda soalnya dia nggak kayak begini nih. Kayak tabungnya udah tertutup gitu ya. Tapi itu semua bisa diservis semuanya. Kalau ada yang diore itu bisa diservis, tapi di bagian sini nih mesti ada yang diselip, karena kalau diore ini nggak ada baut di sini. Ininya yang dikeling gitu, dibikin paten gitu. Makanya saya selip, tapi nanti ada bisa kencang lagi. Dan ini udah beres. Tinggal kita pasang. Oke, itulah cara nyervis rem Shimano yang macet. Emang agak ribet sih kalau hasilnya pengen bagus, karena mesti ada mesin bubut. Kalau di rumah bisa aja sih disisit pakai cutter ya, dikit-dikit, tapi itu mesti rapi banget biar hasilnya maksimal. Oke, bila video ini bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa buat subscribe, like, and comment, and share juga, nggak apa-apa, ke teman-teman biar rame, bro. Ya, sekian dan terima kasih. See you, bye-bye.